Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabil Sundus dengan NPM 31122011007. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pentingnya Public Relations dalam membangun komunikasi internal pada perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan seseorang atau sekelompok orang dan terdiri dari sejumlah individu yang membentuk kelompok sosial dengan ciri-ciri tertentu yang selanjutnya bisa disebut publik. Publik terbentuk karena adanya kepentingan yang sama yang dirasakan oleh masing-masing individu, sehingga dalam perusahaan tersebut ada publik internal, di mana untuk menghubungkan hal tersebut dibutuhkan seorang praktisi humas atau biasa disebut public relations yang bertujuan untuk menghubungkan semua pihak yang berkepentingan. Di dalam setiap perusahaan tidak bisa dipisahkan dari permasalahan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya permasalahan tersebut, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal tidak sepenuhnya dapat dikelola oleh perusahaan karena menyangkut berbagai pihak, di mana perusahaan mempunyai keterbatasan wewenang untuk mengaturnya. Sedangkan faktor internal biasanya terkait dengan bagaimana manajemen mengelola perusahaannya, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan karyawannya. Public Relations atau humas memiliki fungsi manajemen dalam perusahaan. Manajemen perusahaan salah satunya mengatur dan menjalankan kegiatan internal untuk membangun komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif. Komunikasi internal dalam perusahaan menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim kerja yang baik, terutama dalam perusahaan yang karyawannya memiliki latar belakang budaya dan sosial yang beragam. Komunikasi yang tidak lancar akibat hal-hal yang menghambat alur komunikasi dapat menimbulkan gangguan pada perusahaan. Salah satunya adalah ketidakpuasan dalam bekerja. Akibat terburuknya adalah demonstrasi dan pemogokan yang sangat merugikan perusahaan. Terkait dengan permasalahan internal yang tadi sudah dijelaskan oleh saya tertarik untuk mengetahui bagaimana kondisi internal di dalam perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design, perusahaan yang bergerak di bidang desain interior dan furnitur yang sedang berkembang di Kota Bandung, tepatnya beralamat di Jalan Veteran nomor 22. Lokasi yang strategis berada di tengah-tengah Kota Bandung membuat perusahaan ini mudah dijangkau dan mudah dikenali. Selain itu, desain showroom yang sangat cozy living menjadikan perusahaan ini diminati oleh berbagai kalangan. Pegawai di Celtic Mobility Interior and Furniture Design ini tidak hanya dituntut untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap customer, tetapi setiap para pegawai harus saling mampu bekerja sama guna untuk mencapai satu tujuan yang sama pada perusahaan tersebut. Maka dari itu, saya sebagai peneliti di sini, saya ingin mempelajari dan mengetahui apakah kualitas komunikasi internal di perusahaan ini baik dan mampu menciptakan keharmonisan antar pegawai. Sehingga saya akan memberi judul penelitian ini yaitu Pentingnya Public Relations dalam membangun komunikasi internal pada perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah apa pentingnya keberadaan public relations atau humas apabila dikaitkan dengan nilai keharmonisan antar karyawan di perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Kemudian saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Di sini ada 3 poin yang saya ambil untuk sebagai identifikasi masalah. Yang pertama ada seberapa penting keberadaan public relations atau humas di perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Poin yang kedua ada apakah keharmonisan antar karyawan dapat terwujud apabila tidak adanya public relations atau humas. Dan poin yang ketiga yaitu bagaimana cara meminimalisir miskomunikasi antar komunikasi internal perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada secara akademis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian penelitian komunikasi tentang efektivitas internal public relations dalam meningkatkan keharmonisan antar pegawai di Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Yang kedua, secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menciptakan keharmonisan kerja di Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Yang ketiga, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan Celtic Mobility dan diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi peningkatan keharmonisan kerja karyawan yang bisa membuahkan hasil positif bagi perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi, sesuai dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah yang tadi saya jelaskan, maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya keberadaan public relations atau humas di perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang pertama ada komunikasi. Jadi secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata units, kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Jadi, komunikasi berarti pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran, pikiran, atau hubungan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Apa itu unsur? Unsur sering juga disebut sebagai bagian, komponen, dan elemen. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan unsur sebagai bagian penting dalam suatu hal, sedangkan komponen atau elemen berarti bagian yang merupakan seutuhnya. Jadi yang dimaksud dengan komponen atau unsur adalah bagian dari keseluruhan dalam suatu hal. Nah, dalam proses komunikasi ada 3 unsur penting yang mutlak harus dipenuhi, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga saluran atau media. Ketiga unsur komunikasi itu merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Apabila salah satu unsur tidak ada, komunikasi tidak akan terjadi. Dengan demikian, setiap unsur dalam komunikasi itu mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Artinya, keberhasilan komunikasi dan ditentukan oleh semua unsur tersebut. Teori yang selanjutnya yang saya ambil yaitu komunikasi organisasi. Menurut Zelko dan Densed dalam Muhammad tahun 2008, komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti berada di dalam masalah penelitian sehingga terbangun keterlibatan langsung di dalamnya. Pada praktiknya, peneliti melakukan studi lapangan atau fieldwork melalui partisipasi dalam setiap kegiatan perusahaan Celtic Mobility Interior and Furniture Design. Secara epistemologis, penelitian ini erat dengan teknik observasi dan wawancara mendalam yang melibatkan karyawan Celtic Mobility. Hasil data wawancara diolah melalui teknik analisis data meliputi reduksi, display, dan penarikan kesimpulan data. Ditarik kesimpulan data diuji terlebih dahulu dengan menggunakan teknik otentitas data, yaitu triangulasi data mencakup waktu wawancara yang diulang, mencocokkan data melalui sumber data yang berbeda, dan menggunakan beberapa referensi sebagai bahan konfirmasi data terhadap teori-teori yang relevan. Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti juga menggunakan studi etnografi public relations, yakni studi yang fokus pada perilaku komunikasi untuk membangun hubungan. Etnografi public relations sendiri menekankan pada komponen perencanaan komunikasi
dalam setiap aktivitas public relations yang bertujuan tidak hanya memahami perilaku komunikasi, akan tetapi menggali pola hubungan yang dibangun atas dukungan publik. Komponen studi etnografi public relations meliputi insight, program strategi, program implementation, action, and reputation, atau biasa disebut dengan IPAR model. Insight adalah tahapan awal dalam memetakan atau melakukan analisis situasi. Tahapan ini bertujuan untuk memahami situasi yang melatar belakangi aktivitas budaya. Insight juga dimaksudkan untuk menetapkan setting publik sebagai sasaran dan tujuan utama kegiatan public relations. Tahapan analisis data berikutnya menetapkan perencanaan atau program strategik, yakni menjelaskan tentang jenis kegiatan, tema, isi pesan, strategi penyampaian pesan, dan media yang digunakan. Nah, pada tahapan terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan atau program implementation yang bertujuan menjalankan semua aktivitas public relations sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Tahapan ini merujuk pada nada, cara bertutur, bahasa, perilaku, dan etika dalam menyampaikan pesan. Analisis data selanjutnya yaitu mengukur penilaian publik atau action. Hal ini dapat diketahui melalui evaluasi kegiatan sehingga diketahui respons dan dukungan publik sebagai tolak ukur reputasi. Yang selanjutnya diharapkan data primer dapat menjawab konsep penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada kedalaman hasil penelitian. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Teknik pengumpulan data merupakan proses terpenting dalam penelitian ini, sehingga saya melakukan beberapa tahapan dan cara untuk pengambilan data yang dibutuhkan untuk proses penelitian agar dapat memperkuat analisis dan mempermudah proses penelitian, yaitu yang terdiri dari riset, yaitu melakukan pengamatan awal untuk menggali dan memahami data hingga ditemukan fokus masalah penelitian. Selanjutnya, setelah melakukan fokus penelitian selanjutnya, peneliti merancang proposal sebagai acuan pada saat penelitian. Setelah itu, pada tahapan berikutnya melakukan penelitian, mengolah data, dan sampai pada membuat laporan hasil penelitian. Sekian penjelasan presentasi proposal penelitian yang berjudul Pentingnya Public Relations dalam Membangun Komunikasi Internal pada Perusahaan Celtic Mobile Interior and Furniture Design. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.